Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Gemini. Ya, bagaimana perasaan orang yang kalian pilihkan terhadap kalian yang berzodiak Gemini di bulan September 2020. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya. Oke, ini yang udah di shuffle ya. Untuk monologi, 3 yang dibuka, selebihnya ini udah yang di shuffle 3, dan ini untuk monologi, untuk oracle, dan ini yang bottom of the deck ya. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Terus yang ingin komen juga bisa tulis ya, atau request tema di kolom komentar ya. Terima kasih para subscriber dan juga viewers yang sudah setia menonton channel saya, mendukung channel saya, mendoakan ya. Sebenarnya pagi ini saya sangat kelelahan karena saya sudah reading 1 ya, tapi saya berusaha ngasih yang terbaik. Saya juga sembari belajar bahasa Jerman ya, yang dulu sempat terhenti gitu kan, online aja belajarnya. Terus apa lagi ya, kalau kalian ingin mendapatkan info mengenai terapi private reading ya, bisa WhatsApp di kolom, bisa WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Terus kalian kalau mau private reading untuk klien-klien juga silahkan ya, untuk mau pasien saya silahkan. Terus yang mau diganti gorden dan aksesorisnya bisa cek di Shopee saya, Panda Gorden ya. Ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian tertarik dalam bacaan ini. Jika tidak, kalian nggak boleh baper walau kalian Gemini ya. Terus ini fun reading, bisa ini sedang terjadi, sudah terjadi, atau belum terjadi. Ya udah, kita positive thinking aja. Kalau belum terjadi ya kita sedia payung sebelum hujan. Kalau sedang terjadi mungkin bisa dapat motivasi, pengarahan, jalan keluar, atau sharingnya, atau mungkin bebannya berkurang gitu kan, karena mungkin ternyata itu pengalaman kalian gitu kan. Terus kalau sudah terjadi, ternyata apa yang gue lakuin dulu itu kurang ini, atau ternyata yang gue lakuin itu sudah tepat, dan lain-lain ya. Banyak hal lah ya. Oke, siap untuk dimulai. Saya memang pembacaannya sukanya yang detail gitu lah, karena saya nggak hanya membaca tarot ya, tapi memang benar-benar ada pesan-pesan tersendiri di sana, pesan-pesan tersendiri. Ada apa namanya, nggak cuman baca aja gitu, tapi ada intuisinya, ada ketika saya berbicara ternyata terus tuh berkembang kemana-mana. Dan memang selagi masih nyambung, saya akan kasih masukan-masukan yang baik, motivasi atau hal-hal yang baik lah ya. Jadi memang di sini tuh ya fun reading, seneng-seneng, tapi tapi ada edukasinya, ada pencerahannya, ada hal positifnya ya gitu. Doakan semoga saya segera di monetisasi ya. Tinggal beberapa langkah lagi, saya harus berekspansi keluar rumah ya, untuk punya tempat khusus membangun suatu komunitas yang baik hati dan pikirannya gitu, nggak ada yang negatif-negatif, manipulatif, menipu, bohong, memutarbalikkan fakta, fitnah, dan lain-lain ya. Jadi benar-benar kita positif apa adanya aja ya. Ketika kita salah, kita minta maaf. Ketika kita berbicara, berpikir dahulu apakah ini menyakiti orang lain gitu kan. Terus kita juga ingin hidup kita tuh nggak barbar ya, main sikat sana sini, main ambil sana sini, nggak bilang makasih, nggak bilang permisi, seperti maling dan lain-lain gitu loh ya. Tapi kita benar-benar membangun komunitas yang positif, yang baik gitu loh. Kalau nggak dimulai dari kita, dimulai dari mana lagi gitu loh ya. Karena sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya pendidikan di dalam, kalau dia bersosialisasi dengan orang-orang atau lingkungan yang toksik, dia akan ke bawah. Kita harus punya prinsip, yang kuat banget ya. Jangan sampai jangan sampai kita punya pendidikan itu akhirnya terbawa ya dengan hal-hal yang negatif. Oke, kita mulai ya untuk Gemini. Di sini perasaan dia terhadap orang yang kamu dilingkan itu, perasaan dia terhadap kamu sebagai Gemini, orang yang berdiling ya. Di sini untuk yang saya lihat, dia itu memang sedang pelan-pelan berjalan dengan sabar dan ketabahan untuk meraih keuangan ya. Mungkin sedang ada kesulitan keuangan gitu kan, tapi nanti akan dapat keadilan, di mana memang keadilan tersebut bisa
sama-sama saling menguntungkan, dalam artian kalau dia kerja sama ya hasilnya bisa sama-sama kerja sama ya. Tapi kalau untuk apa namanya, percintaan ditanya bagaimana perasaan dia terhadap orang yang kamu dilingkan nih sebagai Gemini, dia sebenarnya ingin sama kamu ya, tapi dia ingin bekerja sama mewujudkan impian-impiannya bersama kamu ya. Ya, dia juga ingin bertransformasi menjadi orang yang jauh lebih baik gitu kan. Nah, di sini The Magician itu dia punya energi, atau kamu ya, ini bisa vice versa, di mana apa ya, di mana The Magician di sini eh, apa yang dimau dia pasti akan dapat ya, dan dia sangat kerja keras, dia sangat ingin mewujudkan cita-citanya bersama kamu, membangun sebuah hubungan yang baik, yang positif dan lain-lain. Oke. Terus untuk bottom of the deck untuk monologi yang sudah di shuffle, kita rapikan dulu kartunya ya. Ini saya agak-agak berbusa karena habis belajar bahasa Jerman ya, dan harus ada pelafalannya. Agak-agak mirip dengan bahasa Inggris, cuman agak-agak berat intonasinya. Sekarang kita ke kartu yang sudah di shuffle ya. Di sini ada the energy is gaining momentum. Ayo, kapan lagi waktunya yang tepat untuk kamu? Ini nggak kelihatan ya kartunya. Kita naikin ke atas. Oke. Kita naikin kartunya ke atas ya. Terus kita naikin kartunya ke atas. Terus di sini ada the energy is gaining momentum, ada believe in the impossible, don't let pride get in your way. Jadi benar-benar di sini memang momentum yang sangat baik untuk kamu ya. Misalkan kalau memang kamu mau serius sama orang ini gitu kan, dia memang benar-benar mau kerja sama, mau bertransformasi, mau menjadi orang yang jauh lebih baik bersama kalian gitu loh. Dan kalian juga diharapkan sebaliknya, jadi nggak ada topeng-topeng, nggak ada ketergantungan hal-hal yang negatif dan lain-lain ya. Jadi benar-benar pure murni memang perasaan sayang, benar-benar ingin mewujudkan sebuah hubungan yang sehat, yang baik dan lain-lain. Lalu di sini sepertinya hal yang nggak mungkin gitu loh. Dia ngerasa kayaknya nggak mungkin deh, apa dia masih pingin sama gue, apa dia masih pingin mau sama gue dengan kondisi gue yang mungkin sekarang finansial gue tuh nggak baik gitu loh ya. Banyak hal lah ya, apalagi gue sekarang belum, apalagi mungkin saat ini dia belum bertransformasi karena ini masih bulan Agustusan ya. Jadi mungkin di September lah akhirnya, ketika memang dia sudah memutuskan untuk oke, kayaknya gue mau sama dia, coba gue mau ngomong dari hati ke hati berdua ya, akhirnya dia hal yang nggak mungkin bisa jadi mungkin loh ya. Terus di sini don't let pride get in your way, jangan sampai ketika kamu memang sudah bisa melewati hal tersebut, memutuskan hal tersebut dan akhirnya kalian bisa bekerja sama, jangan sampai kesombongan itu akhirnya meruntuhkan jalan hidup kalian lagi ya. Yang tadinya udah bener nih, terus karena kalian sombong akhirnya dia runtuh gitu loh ya. Atau akhirnya dia ya, ada banyak hal lah ya, kalau kita terlampau bangga, jatuhnya sombong ya, udah berantakan semuanya ya. Oke, itu untuk bottom of the deck dari ya, kartu yang udah di shuffle dari monologinya. Nah, ini bottom of the deck semua nih ya. Kita kumpulin bottom of the deck. Nah, sekarang ini untuk sebentar. Dan di sini ada romance angel, di mana memang kartu pertamanya adalah children. Mungkin kamu berdealing dengan orang yang punya anak, atau kamu sudah punya anak ya, atau kalian punya sisi kekanak-kanakan ya. Kalian punya sisi kekanak-kanakan. Jadi memang atau dia atau kalian. Jadi memang di sini proses pendewasaan kalau yang saya rasain ya. Di sini proses pendewasaan, di mana memang kalian harus benar-benar dewasa gitu loh ya. Harus benar-benar lebih bijak, lebih banyak hal lah ya, ketika memang kita dituntut untuk lebih dewasa, seperti lebih bijak, lebih santun, lebih lebih beradab gitu kan, lebih baik perkataannya, perbuatannya gitu kan. Itu retreat, mundur sejenak, lebih berkontemplasi, berkontemplasi, terus berintrospeksi diri, yang akhirnya memang membawa kalian kepada hubungan yang jauh lebih baik ya. Mungkin selama ini kalian menemukan mantan-mantan kalian, atau dia juga pernah punya mantan, di mana mungkin hanya mengambil manfaat aja, hanya manfaatin, hanya ngambil keuntungan gitu kan, hanya banyak hal lah ya yang hubungannya nggak sehat di masa lalu, mungkin bisa kamu atau dia. Terus di sini ada soulmate, di mana memang
hubungan soulmate di sini, hubungan kalian mungkin dengan orang yang nantinya akan bertemu ya memang soulmate kalian gitu loh, dimana ya mereka memang sudah dihadirkan ke kehidupan kalian untuk sebagai hadiah, mungkin karena kalian mungkin bisa juga sama-sama pernah dikecewakan oleh mantan kalian sebelumnya, entah pacar, entah mantan suami, segala macam ya. Jadi memang selain dia serius untuk membangun hubungan, bekerja sama, bertransformasi menjadi manusia yang jauh lebih baik, ya memang dia ingin dia memang soulmate kamu gitu loh ya, hadiah dari Allah dan alam semesta gitu. Yang itu yang saya rasain sih memang. Terus udah gitu di sini untuk bottom of the deck dari self care ya. Self care di sini self care di sini ada connect with crystal, sweet treat, dan beauty ritual. Jadi di sini connect with crystal, sweet treat adalah ketika kamu memang sedang healing, sedang mencari penyembuhan dari mungkin permasalahan hidup kamu, bisa juga mungkin coba deh kamu pakai kristal. Mungkin selama ini kamu itu cuman dengar-dengar aja kristal gitu kan, ternyata coba deh gue mau pakai kristal. Kristal itu bisa menyembuhkan, tapi bukan dia yang menyembuhkan, bukan benda itu, tapi lebih ke Allahnya yang menyembuhkan lewat kristal tadi ya. Terus udah gitu banyak jenis kristal, saya belum hafal ya, tapi ada beberapa seperti rose quartz, terus tiger eye gitu kan, banyak hal lah ya. Dan itu memang punya fungsinya masing-masing, punya manfaatnya masing-masing. Nah coba di sini kalian juga selain pakai kristal, coba deh kalian perlakuannya lebih manis, belajar lebih manis, lebih baik, lebih beradab dari kata-kata, dari perbuatan dan lain-lain ya. Terus ya bisa juga di masa senggang kalian bisa melakukan beauty ritual, dimana melakukan perawatan tubuh yang ada di bagian luar ya gitu. Ya bisa manicure, pedicure, mungkin bisa creambath, mungkin bisa facial dan lain-lain ya. Terus di sini untuk bottom of the deck dari Crazy Love ya, Soul Journey ya. Di sini ada chance, imagination, dan loneliness. Chance di sini memperkuat kartu death. Memang kalian harus berubah gitu loh. Gak ada lagi tawar menawar, suka nggak suka, mau nggak mau. Terus di sini ada imagination, dimana memang ini seperti visualization ya. Kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu, coba dipakai visualization atau imagination ya, membayangkan, memikirkan gitu kan, hal-hal yang bahagia, hal-hal yang baik dan lain-lain. Nah terus udah gitu ya udah, ada juga law of attraction ya, selain berdoa, visualization, afirmasi. Terus kalian bisa law of attraction, dimana semua itu bisa dipelajari di Google, di YouTube dan lain-lain. Nah terus di sini ada loneliness ya, kesepian ya. Bisa juga kamu itu tidak merasa kesepian gitu, walaupun kalian sendiri atau orang yang kamu dilingkan itu sendiri, tapi nggak ngerasa kesepian karena memang kamu sedang mencari jalan, mencari cara, di mana kamu sedang introspeksi diri, sedang kontemplasi, biar kejadian-kejadian yang udah nggak terulang lagi ke depan. Terus bisa banyak hal lah ya ketika kita memang sendiri berintrospeksi, berkontemplasi dan lain-lain ya. Terus di sini ada yang bottom, ada ini. Oke, sebentar kita rapihkan dulu. Kalau bacaan saya detail ya, saya lebih suka bacaan yang detail karena saya nggak cuman baca tarot, tapi ada intuisi, ada hal-hal yang saya ingin sampaikan gitu kan, berdasarkan pengalaman. Mungkin ternyata memang saya backgroundnya bukan anak pesantren atau yang jago agama, tapi adalah sedikit-sedikit dari pengetahuan agama yang akhirnya saya bisa sampaikan ya gitu. Semua orang bisa baca tarot, semua orang bisa baca tarot dengan mudah, belajar gitu kan, tapi pengalaman-pengalaman yang sebenarnya jauh lebih penting dari hanya sekedar membaca gitu loh ya. Nah terus di sini ada offer your love, something bigger is on the way, dan decide. Di sini kamu itu orangnya penuh cinta, dan bagikan perasaan cinta kamu kepada semua benda atau makhluk ciptaan Allah, seperti sesama manusia, sesama hewan, sesama tumbuhan, dan juga bisa benda mati. Contohnya gimana sih benda mati? Ya udah, kalau kamu beli sesuatu ya disayang gitu loh, dirawat gitu, jangan makainya asal-asalan gitu kan. Apalagi kalau kamu nggak pernah merasa beli, jangan seperti itu gitu loh ya. Jadi benar-benar nggak cuman
yang bernyawa aja, tapi yang tidak bernyawa pun harus kalian perlakukan dengan baik ya. Terus something bigger is on the way. Ketika kamu memang bisa melewati ini semua, apapun itu tantangan cobaan dari Allah yang hadir dalam kehidupan kamu, ya memang kamu akan mendapatkan hadiah itu gitu loh. Kamu akan mendapatkan hadiah, kamu akan mendapatkan gift dimana memang sesuai dengan apa yang kamu lewati. Jadi analoginya seperti ini hadiah. Gimana nih gue mau ngasih ke lo nih hadiah ini, kalau lo nggak lulus untuk yang ini, lo nggak lulus ya udah lo kayak gitu-gitu terus gitu kan. Itu seperti itu. Dan di sini decide, lagi memikirkan, lagi mempertimbangkan, gimana ya baiknya, apa gue ngomong atau gue enggak. Mungkin gue belum healing dari orang di masa lalu, mungkin gue nggak mau hal ini kejadian lagi, mungkin gue nggak mau bla 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 bla, apapun itu ya kamu memang harus mempertimbangkan masak-masak baik buruknya. Oke? Ya, udah ya. Terus kita ke bottom of the deck. Ada Ace of Sword. Oke. Ace of Sword di sini adanya komunikasi baru yang mungkin akhirnya dia akan memulai suatu komunikasi sama kamu dan menyampaikan ide-idenya gini. Contohnya ya, ya gue sebenarnya ada perasaan sama lo tapi gue masih belum sembuh misalkan gitu, tapi ya gue ingin lo membantu gue juga kalau lo berkenan. Kalau enggak ya mungkin gue bisa healing sendiri, tapi gue bener-bener serius sama lo. Gue pengen membangun semua hal sama lo, misalkan seperti membangun sebuah keluarga atau hubungan yang sehat gitu kan. Gue maunya kerja sama dan gue memang mau berubah, gue mau bertransformasi jadi orang yang jauh lebih baik ya kan. Terus di sini ada Nine of Cups ya. Nine of Cups di sini ya memang dia itu sebenarnya sudah nyaman sama dirinya sendiri ya, tapi dia berpikir bahwasanya nggak bisa nih gue hidup terus kayak gini, gue harus punya pasangan ya kan, dimana pasangan yang gue mau itu ya memang yang benar-benar bisa seimbang gitu, bisa benar-benar mengerti gue, dia paham gitu loh. Kalau misalkan ada hal-hal yang memang dirasa gue masih belum bisa healing sepenuhnya, dia bisa memaklumi atau bahkan dia bisa mampu membantu gue gitu kan, ya itu bisa kamu lakukan gitu. Karena sebenarnya yang baik misalkan ya, tapi saya nggak menyarankan kalau belum menikah kalian buka bisnis baru ya, tapi lebih ke kalau kalian udah menikah misalnya ya coba deh buka bisnis bareng biar bondingnya itu baik gitu. Jadi seiring berjalannya waktu ya nanti dia akan sembuh sendiri dengan adanya kamu gitu kan, dan lain-lain. Terus di sini ada third party ya, di sini ada third party di mana third party itu ya kalian jangan sampai akhirnya melakukan suatu hubungan atau ada orang ketiga gitu loh. Di sini tantangan kalian sebenarnya orang ketiga. Orang ketiga itu nggak cuma lawan jenis, bisa keluarga, bisa teman dekat gitu. Pokoknya yang di luar kamu dan pasangan kamu. Cobaan kalian itu ya gitu. Jadi benar-benar kalian harus bisa melakukan yang terbaik untuk kalian. Gimana cara kalian bisa kompak gitu, karena memang cobaannya ini ya dari orang ketiga yang saya rasain ya. Kalau kalian memang sudah benar-benar kompak, kalian bertransformasi, kalian ingin membangun ini kan, setiap hubungan itu pasti ada cobaannya, yaitu kalau nggak pasangan ya misalkan orang dari misalkan hubungannya udah bagus, pasti cobanya dari orang luar misalkan kayak gitu. Kalau udah bagus kalau enggak cobanya dari anak, tapi yang saya rasain memang cobanya dari orang luar ya. Terus di sini Page of Pentacles ya, memang kamu lagi benar-benar serius untuk membangun suatu bukan membangun tapi lebih fokus untuk mencari keuangan, karena di sini digambarkan Five of Pentacles ini udah bukan sabar lagi tapi tahap tabah, dimana untuk mendapatkan Pentacles itu sekarang jalannya terasa lebih berat ya. Nggak cuman kamu aja tapi semua orang ngerasain karena sekarang lagi COVID ya nggak. Jadi ya memang dia lagi fokus untuk mencari pundi-pundi keuangan ya gitu. Terus di sini ada Seven of Swords ya, yaitu tadi orang yang mengambil keuntungan dari kamu, dari hubungan kamu atau dari pasangan kamu. Jadi kuat-kuatin aja kalian berdua, kompakin ya satu sama lain, jadi nggak ada celah orang untuk masuk ya. Memang orang ketiga hubungannya gitu loh, dan mungkin siapa dia karena dari pengalaman yang lalu-lalu mungkin ketemu dengan pasangan yang manfaatin, mungkin ketemu pasangan yang dia mau menangnya sendiri dan lain-lain gitu kan ya. Itu menjadi
pegangan kamu, bekal kamu untuk maju dengan dia. Tapi nah begitu nanti dapat lagi cobaan seperti itu ya, kayaknya dia mau manfaatin kita deh dengan uang kita, dengan bisnis kita, kamu udah tahu caranya gitu kan. Nah udah gitu udah selesai di situ, kita ke the high prestige ya. uh, kalau memang kalian akhirnya nanti diketemukan dengan orang seperti itu, baliklah, jadilah pasangan yang bijaksana ya, jadilah pasangan yang bijaksana, lebih masuk ke dalam, lebih mencari ke dalam. Kalian harus bisa benar-benar melihat ini loh yang benar, ini loh yang enggak gitu loh. Oh ternyata yang benar itu harus kita pertahankan, kita ambil. Yang enggak benernya ini gimana nih caranya supaya dia tidak berefek ke dalam hubungan kalian ya. Terus di sini ada Queen of Cups. Kalian berdua karena memang sama-sama kompak, sama-sama bisa menjaga hubungan ini ya, kalian akhirnya bisa menjaga perasaan orang lain. Dalam artian apa? Misalkan ketika ada mungkin orang di masa lalu atau lawan jenis yang ingin coba-coba flirting atau menggoda atau mengganggu hubungan kalian ya, kalian bisa menangkis itu, kalian bisa mengkat dengan cara yang anggun, dengan cara yang baik, menjaga perasaan orang lain dan lain-lain. Terus di sini di bulan September kalian juga jadi orang yang jauh lebih bisa memberikan hasil-hasil atau berderma ya, sedekah juga bisa ya. Jadi biar, karena ini kan lagi butuh keuangan, jadi memang ketika kalian ingin dapat yang besar ya kalian harus buangnya yang besar gitu loh. Nggak apa-apa kalau kalian bersedekah awalnya itu memang kalian mau mendapatkan rezeki yang lebih, nggak usah munafik. Kita ya memang butuh gitu loh, kita memang dalam kondisi ya gue memang lagi butuh uang yang gue harus sedekah gitu loh. Tapi lama-kelamaan kan nanti itu dari keterpaksaan ya, karena kita butuh gitu loh. Allah pun nggak akan marah kok kalau kita butuh kita ngeluarin, dia juga tahu gitu loh, oh dia butuh nih, dia ngeluarin. Udah terus lama-lama jadi kebiasaan, terus akhirnya lama-lama jadi apa ya, selain kebiasaan tuh dia jadi keterpaksaan, kebiasaan, lama jadi kebutuhan ya gitu. Dan lama-lama yang tingkat dewanya lagi, kalau kalian udah kebutuhan kalian nggak sedekah, ya itu tadi, gue kayaknya kalau nggak sedekah tuh nggak tenang gitu hidup gue gitu ya. Oke. Terus di sini ada the Hierophant, dimana the Hierophant di sini ya memang kamu bisa menjadi, akhirnya nanti bisa menjadi sosok yang bisa mengambil suatu keputusan, di mana suatu keputusan itu ya memang bisa mendapatkan solusi untuk kedua belah pihak gitu loh ya. Untuk mendapatkan solusi kedua belah pihak ya, dan kalau kalian menemukan orang gitu untuk untuk dibantu ya permasalahannya, seperti masalah kalian udah bisa ngasih solusi yang terbaik. Amin. Oke. Terus di sini ada the Tower. Sadarilah bahwasanya hal-hal di masa lalu dengan pasangan kalian sebelumnya memang sudah harus berakhir. Kenapa? Memang Allah mengizinkan hal itu terjadi, mungkin akan ingin ada yang diperbaiki dari kalian. Terus kedua, ya mungkin ada yang ingin dirubah dari diri kalian. Pertama atas izin Allah dulu ya, atas izin Allah hal itu terjadi karena ingin ada yang dirubah dari diri kalian. Terus kalian terus kalian saya jadi nggak konsen nih. Terus kalian jadi dijauhkan dari orang-orang yang bisa mengambil yang merugikan kalian, yang cuma manfaatin kalian gitu kan. Terus banyak hal yang bisa kalian berpikir positif bahwa memang kalian sudah harus berakhir hubungannya dengan orang di masa lalu ya. Terus di sini ada awal baru ya, bekal-bekal di masa lalu akhirnya kalian jadi pegangan untuk tidak melakukan hal tersebut lagi ke depan, karena nanti itu akan ada tower moment lagi gitu. Percuma kalau kalian udah lewatin tower moment tapi kalian masih ngulangin lagi ya, dia akan hancur lagi gitu ya. Lalu di sini ada keterbatasan lingkungan ya. Kalau misalkan kalian memang udah fokus sama dia gitu loh, kamu udah fokus sama dia, terus ada yang nggak setuju sama dia gitu loh ya, banyak hal ya dari lingkungan kamu ya, kamu udah diem aja. Di sini mata tertutup, badan terikat, tapi kan kamu masih bisa jalan sama dia karena yang menjalani hidup kamu, bukan orang itu, bukan lingkungan kamu gitu kan. Oke.
Sekarang kita ke monologinya ya. Kita ke monologinya di sini untuk oke, sebentar. Monologinya yang bottom of the deck, oke. Di sini ada balance spirituality and practically, di mana kalian memang cara yang terbaik kalau menurut saya ya, itu baliknya ke Allah memang. Ya, baliknya ke Allah ya, nggak cuman doa ya, doa ritual, tapi juga benar-benar kalian bisa praktek gitu loh ya, nggak cuman sholat tapi juga mungkin sedekah gitu kan, berbuat baik gitu kan. Ya udah, lakuin aja gitu loh, nanti karma baiknya akan datang gitu loh. Terus di sini ada step up ya, comfort zone. Kamu harus bisa keluar dari zona nyaman ya. Misalnya nih yang tadinya pacarannya gitu-gitu aja, misalkan coba, atau hubungan yang gitu-gitu aja, bisa aja coba yuk kita bisnis baru, buka usaha baru bareng misalkan, itu kan keluar dari zona nyaman ya kan. Dia bisa ngebantu perekonomian pasangan kalian juga, yang nantinya untuk kalian juga gitu. Tapi ya memang kalau bisnis is bisnis, karena kita nggak pernah tahu jadi atau enggak sama dia kalau masih pacaran. Tapi kalau sudah menikah ya udah, pol-polan aja kan buat kalian berdua ya. Terus di sini ada nothing is yet set in stone, dimana memang kalian itu semua hal di dunia ini nggak ada yang di set seperti batu gitu, semua masih bisa berubah gitu loh. Jadi tergantung doa, usaha, dan perbuatan baik, maka hasilnya akan karma baik. Kalau kamu berdoa, berusaha, tapi kamu melakukan hal yang nggak baik, percuma, datangnya ke kamu nggak baik. Jadi semua itu memang ada ilmunya, ada tata caranya, nggak bisa lo seenaknya aja hidup di dunia ini gitu loh ya. Dan kalau waktu itu teman saya pernah bilang bahwasanya ojo ngotori jagat wae ya, jangan ngotor-ngotorin bumi aja. Kalau hidup itu harus bermanfaat untuk orang banyak ya. Di sini ada a very climax approach, apapun hal yang dirasa pendekatan itu sangat sulit gitu, perjalanannya sangat berat, semua akan berakhir. Jadi kalian harus benar-benar ini masih ada sisa di bulan Agustus, di bulan September kalian harus mulai ya, benar-benar ready ya, membangun sebuah hubungan yang sehat. Oke. Pasti semua orang juga mau. Di sini ada confident is your key to success. Kuncinya adalah percaya diri, yakin ya, tapi jangan over confidence. Kalau kamu over confident itu bisa menjatuhkan kamu. Nah, namanya kesombongan itu dimanapun akan membuat kamu sombong ya. Terus di sini ada hold your vision ya. Jadi memang ketika kamu memang punya punya mimpi, punya impian, punya pencapaian yang ingin diraih ya, kamu harus genggam terus gitu loh visi kamu ya enggak. Terus ya, di sini ada oke, sebentar. Tadi ini belum ya yang bottom of the deck. Oke lah, nggak apa-apa, nanti kita langsung aja ke yang shuffle ya, dari shuffle ke bottom of the deck. Oke. Untuk romance angelnya di bulan September itu ada yang udah di shuffle, yang bottom of the deck jadi beribet kan. Ada finance and career, di mana memang isu finansial yang lagi mendominasi hubungan kalian. Jadi memang benar-benar tadi saya bilang kan, kalian atau dia nih sedang menjalani fase keuangan yang memang sangat sulit ya. Sabar, bener-bener tahap tinggi sabar, yaitu tabah. Jadi bener-bener memang kalau kalian mau membantu ya buatlah usaha kecil-kecilan. Kalau sudah menikah ya udah, pol-polan aja kalian buat usaha baru ya gitu. Terus di sini ada calling in your soulmate ya, orang yang kalian dilingkan terhadap kamu Gemini, dia adalah soulmate kamu. Coba kamu panggil ya. Di sini ada soulmate dan calling in your soulmate. Memang kalau memang kamu udah klik, dirasa udah klik, ya udah kamu berdoa, afirmasi, visualisasi, law of attraction. Jadi kalau kamu nggak bisa atau nggak tahu apa artinya atau apa maknanya, kamu bisa cari di Google, di YouTube ya. Terus di sini ada true love, di mana memang ini benar-benar cinta sejati kamu ya. Dia bisa diajak kerja sama, dia soulmate kamu, ternyata dia cinta sejati kamu. Jadi kamu memang harus bisa bertransformasi ya. Terus di sini ada past life relationship, ternyata nggak cuman soulmate aja, tapi dia adalah punya hubungan di masa lalu dengan kamu ya, Gemini gitu, dan dipertemukan lagi sekarang ya. Terus ada forgiving and learning, udah maafin aja yang udah lewat, dan kamu ambil banyak pelajaran ke depan, kamu sama dia bisa membangun hubungan yang baik.
Terus release your ex, ya memang benar-benar diminta untuk rilis dengan rilis ya tentang permasalahan mantan kamu, karena mantan kamu mungkin terlalu banyak memakai topeng bohong, dan mungkin ini bisa berbalik atau vice versa energinya. Dan ternyata dia nggak sebenarnya cinta sama kamu, tapi lebih, nah itu tadi bisa jadi orang yang mengambil keuntungan juga ada di masa lalu, dan di masa depan ada yang coba mengambil keuntungan, tapi kamu bisa mengatasinya karena itu menjadi bekal untuk kamu ya. Terus express your love, kalau memang kamu udah sayang sama dia, ya siapa aja yang duluan bisa mengekspresikan cintanya, ya udah ekspresiin aja, nggak perlu yang mahal-mahal kok. Ya kamu bisa bisa bilang saya sayang kamu gitu kan. Dan ini memang cinta cinta baru dengan orang baru, jadi memang benar-benar move on dari hal-hal di masa lalu ya. Terus di sini ada self care, connect with crystal, sweet treat, terus beauty ritual ya. Terus bottom of the decknya di ya pleasure, lakukan hal-hal yang kamu sukai, bottom of the deck ya. Terus coba pakai aromaterapi, dan kalau di malam hari coba kamu lihat ke langit, di sana ada bulan. Bulan itu punya fase-fase, ada fase sabit, ada fase dia setengah, ada fase dia purnama gitu kan. Mungkin ya nanti setelah kamu sama dia di bulan September, ya kamu mendapat seolah-olah seperti bulan yang dia punya fase purnama lengkap semuanya. Wow, keren. Oke. Selanjutnya ada chance, imagination, loneliness ya. Self esteem, jadi kamu lebih punya harga diri, atau dia punya harga diri ketika dia memang akhirnya bisa melewati apa namanya, cobaan dalam hal finansial. Ya memang kalau laki-laki itu ya memang harga dirinya di pekerjaan, dia kalau nggak kerja nggak punya harga diri kalau laki-laki gitu loh. Jadi kalau ini yang laki-laki, kalau yang perempuan ya akhirnya mungkin apa namanya, dia bisa menunjukkan ke kamu gitu loh, bahwasanya dia bisa melewati itu semua gitu loh ya. Guilt nggak ada lagi merasa bersalah gitu, karena memang semua udah jalannya Allah yang harus kamu lewati, dan agar kamu bertumbuh menjadi orang yang jauh lebih baik ya. Terus trust, akhirnya kamu lebih percaya inner voice kamu, intuisi kamu, dan intuisi kamu itu menjadikan kamu apa ya, menjadikan pembimbing untuk hidup kamu ya. Terus ada service, kamu jadi lebih banyak membantu orang lain, ada six of pentacles ya. Karena ketika kita membantu orang lain ada hal-hal yang dirasa nggak bisa dibayar pakai uang. Terus envy, kalau dulu iri, kenapa sih hidup gue kayak gini, ditemuinya sama orang yang manfaatin gue, terus gini 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 kan dia. Jadi biar kamu tuh belajar untuk gak manfaatin orang gitu loh, untuk gak manfaatin orang, untuk gak manipulatif sama orang. Diuji terus sampai sekali dia lolos nih, coba 2 kali, oh dia masih jujur aja, ketiga udah kamu dapat hadiahnya. Bisa juga kayak gitu. Ada juga yang diuji dia nggak lulus, kamu bohongin pasangan kamu terus ya, dia nggak lulus nih, gagal, ketemuin lagi bohong, udah kayak gitu-gitu terus hidup kamu, nggak ada perubahan. Terus udah gitu akhirnya kamu bisa mengambil suatu tanggung jawab, dimana tanggung jawab itu ya memang kamu terima ya, sekalipun kamu nggak salah ya udah gitu loh, diambil aja ya. Terus di sini ada tadi udah ya, udah belum sih, for your love something bigger is on the way, dan decide. Oke, kita ulangin aja ya. Nya udah deh. Aku lupa soal ini tiganya. Oke, kita ulangin aja. Ya kamu orangnya penuh cinta, ya udah bagikan aja cinta kamu sama semua orang ya, termasuk benda mati. Udah ya tadi ya. Terus something bigger is on the way, hadiahnya akan segera datang. Terus decide, memutuskan, akhirnya kamu bisa memutuskan ya. Terus di sini ada tell the truth, dimana memang kamu bisa berbicara, bisa lantang mengungkapkan suatu hal kebenaran ya. Kalau memang kamu yang salah, kamu bisa belajar untuk meminta maaf, karena untuk zaman sekarang yang namanya minta maaf, terima kasih, minta tolong itu susah banget kita temuin. Tapi coba kamu rasain deh, ketika hal simple kamu ngomong terima kasih ya,
itu rasanya gimana banget, jarang loh kamu temuin ya gitu. Terus di sini ada you are healing. Memang ketika kamu sembuh maka hal yang besar itu akan datang ke kamu. Nah ini lagi perjalanan nih, nunggu kamu healing, gimana mau dikasih gitu kan, kalau kamu aja nggak healing. Tapi memang di sini kamu memang harus healing ya, kamu harus sembuh dulu ya. Terus di sini ada be a natural beauty ya, kamu jadi cantik secara alami gitu loh, kamu jadi inner beauty-nya keluar. Terus udah gitu, kalau memang dirasa butuh waktu untuk refreshing gitu kan, kamu bisa cabut, entah itu ke pantai, entah itu ke pegunungan dan lain-lain. Dan kamu memang harus percaya diri, kuncinya confidence is your key, tapi jangan over confidence karena itu bisa berbahaya ya. Oke. Kalau menurut saya sekian untuk readingan zodiak Gemini, perasaan dia terhadap kamu ya zodiak Gemini. Kalau saya punya kekurangan, banyak kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Untuk yang sudah, terima kasih banyak. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Yang mau request tema bisa tulis juga di kolom deskripsi. Terus yang mau dapat info tentang terapi dan juga tentang terapi dan juga private reading, mau jadi klien atau mau jadi pasien, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terus untuk pesan terus untuk yang gordennya mau diganti, mau aksesorisnya kayak mau gordennya, sekarang kan lagi keren blackout itu kan, ya udah cek aja di Shopee saya Panda Gorden ya. Sekian untuk readingan zodiak Gemini di bulan September. Perasaan dia terhadap kalian, intinya adalah dia ingin bertransformasi bersama kalian, bekerja sama kalian, membangun hubungan yang sehat, yang baik ya. Karena pengalaman-pengalaman di masa lalu yang membuat dia atau kalian atau sama-sama punya pengalaman yang tidak baik di masa lalu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.